Apakah perdagangan bebas menghasilkan perdamaian dan mencegah perang, atau justru menjadi penyebab perang? Dalam kajian hubungan internasional, tradisi liberalisme percaya bahwa perang atau situasi konfliktual dapat dicegah dengan menghadirkan kondisi-kondisi yang menghambat perang. Kondisi-kondisi yang dapat memberikan hambatan bagi perang ini seringkali disebut sebagai segitiga Kantian atau the Kantian Triangle. Dan ketiganya saling menopang satu sama lain. Yang pertama adalah institusi internasional, yang kedua adalah demokrasi, dan yang ketiga adalah perdagangan bebas. Pada episode sebelumnya, kita sudah mendiskusikan argumen democratic peace. Bagaimana demokrasi, menurut para pendukungnya, menghasilkan perdamaian dan mencegah perang. Pada episode kali ini kita akan membicarakan tentang commercial peace. Bagaimana perdagangan itu dapat menghadirkan perdamaian dan kritik-kritik pada teori ini. Kenapa perdamaian menurut perspektif liberal bisa didapatkan melalui perdagangan bebas? Ada berbagai penjelasan yang berbeda juga tentang bagaimana perdagangan bebas bisa menghadirkan perdamaian. Yang pertama adalah apa yang kita sebut sebagai model deterrence. Apa itu deterrence? Deterrence itu adalah keadaan di mana pihak-pihak itu tidak jadi berperang karena merasa bahwa perang itu kosnya lebih besar. Dan dalam hal ini kosnya lebih besar daripada apa? Kosnya lebih besar daripada mempertahankan situasi perdamaian yang hadir karena kesaling tergantungan itu gitu ya. Jadi kenapa ada deterrence ini? Karena perdagangan bebas kemudian menghadirkan kesaling tergantungan di antara negara-negara. Negara saling bergantung satu sama lain, barang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau dalam bahasa Kant universal hospitality. Yang akan terjadi adalah biaya untuk perang kemudian menjadi lebih mahal daripada manfaat yang diperolehnya. Karena dengan berperang kita kemudian kehilangan kesempatan untuk berdagang, kita kehilangan kesempatan bisnis kita, kehilangan keuntungan. Ya, banyak orang yang akan kehilangan manfaat dari perdagangan bebas yang sudah berjalan selama ini, yang kemudian banyak orang, ya semua orang kemudian tergantung pada keuntungan itu. Nah, ini memunculkan deterrence, memunculkan hambatan, memunculkan perhitungan bahwa perang itu tidak menguntungkan loh, ya, dibandingkan kemudian membiarkan situasi tidak perang yang sudah mengikat mereka ke dalam kesaling tergantungan itu. Model yang kedua adalah model yang disebut sebagai model efisiensi. Jadi kenapa perang bisa dicegah? Kenapa kalau ada negara-negara yang terlibat dalam perdagangan bebas mereka tidak saling berperang satu sama lain? Adalah karena perang itu lebih tidak efisien. Ya. Jadi kenapa sih orang berperang? Orang berperang itu kan mau mengakses sumber daya. Karena dia mau mengakses sumber daya, tentu dia ingin mendapatkan sumber daya itu dengan cara yang paling efisien. Perang adalah salah satu cara untuk mendapatkan sumber daya itu, tetapi ada cara lain yang lebih efisien. Kalau ada perdagangan bebas, ya, dengan perdagangan bebas, orang bisa mendapatkan sumber daya yang dibutuhkannya, negara bisa mendapatkan sumber daya yang dibutuhkannya tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Jadi kalau argumen pertama tadi adalah deterrence, ya, karena perang kosnya terlalu besar untuk menghentikan situasi yang selama ini terjadi, yaitu kesaling tergantungan, jadi interdependence kemudian mencegah perang. Kalau yang kedua argumennya adalah ya perang ini tidak efisien untuk kemudian membuat kita punya akses pada sumber daya, maka mendingan kita dorong perdagangan bebas saja. Argumen yang ketiga adalah argumen sosiologis, karena dengan perdagangan bebas maka negara-negara dan masyarakat di dalam negara-negara itu saling berinteraksi satu sama lain. Karena mereka berinteraksi satu sama lain, mereka kemudian jadi paham
budayanya, paham nilai-nilainya, ya paham kepentingannya dan seterusnya, sehingga mereka lebih mudah untuk membicarakan beragam perbedaan mereka. Tak kenal maka tak sayang, gitu kan. Tak dagang maka tak kenal, ya. Maka ketika kita berdagang kita kenal, karena kita kenal kita sayang, nggak jadi perang deh, gitu kan. Nah, ini argumen yang ketiga, ya, argumen bahwa perang bisa dicegah melalui perdagangan bebas, karena perdagangan bebas kemudian mendorong interaksi yang bebas yang membuat masyarakat yang berbeda negara saling memahami satu sama lain. Nah, penjelasan yang keempat adalah model atau argumen yang mengatakan bahwa perdagangan bebas membuat negara-negara atau aktor-aktor di dalam negara bisa saling menebak ekspektasi perilaku dari aktor lain, karena perdagangan bebas memunculkan sinyal-sinyal, ya, dalam proses bargaining. Nah, jadi ini hadir dalam bargaining model, gitu ya. Jadi argumen bargaining mengatakan negara memang memiliki posisi atau kepentingan yang berbeda-beda, tetapi kepentingan dan posisi yang berbeda-beda ini mewujud menjadi konflik ketika negara tidak tahu dan tidak bisa menduga tindakan atau interest atau batas-batas keinginan, ya, red line maupun high call dari negara lain, sehingga mereka kemudian tidak bisa menegosiasikannya. Tapi ketika negara terlibat di dalam perdagangan bebas, maka negara mendapatkan sinyal-sinyal, oh sebenarnya yang dimaui oleh counterpart kita apa, lalu kita bisa berikan apa sebagai kompensasi kalau kita nggak bisa ngasih itu. Nah, karena itu kemudian mereka bisa terlibat dalam proses bargaining terus-menerus, karena sinyalnya dikirim terus selama mereka masih berdagang, sehingga konflik bisa dihindari karena negara bisa menyelesaikan perbedaannya melalui pengiriman sinyal, penerimaan sinyal tadi dalam proses bargaining, dalam proses tawar-menawar terus-menerus, ya kan. Kalau di pasar ada tawar-menawar, kan kemungkinan untuk terjadi jual belinya lebih tinggi, gitu ya, daripada kalau orang nggak tahu, oh pokoknya saya maunya itu, kalau nggak mau harga segitu saya nggak mau beli di situ, kan akhirnya nggak terjadi persamaan kepentingan, jadi nggak ketemu. Ini kalau dalam hubungan internasional bisa jadi konflik. Jadi ada penjelasan yang beragam terhadap kenapa perdagangan bebas itu menghadirkan perdamaian. Penjelasan kelima bagi argumen mengapa perdagangan bebas itu menghadirkan perdamaian diletakkan pada penjelasan domestik. Bagaimana para pemikir ini kemudian melihat bahwa hilangnya restriksi bagi perdagangan, hilangnya hambatan perdagangan artinya juga mengubah struktur domestik, ya, privilege atau keistimewaan yang selama ini diberikan oleh negara kepada sekelompok tertentu itu hilang. Dan ini artinya menghilangkan kemampuan negara untuk mendistribusikan risiko perang itu dan biaya perang itu kepada masyarakat luas, gitu ya. Karena kalau terjadi perang biasanya yang diuntungkan adalah yang mendapatkan restriksi tadi, tapi biayanya ditanggung oleh publik bersama-sama. Tapi dengan tidak adanya keistimewaan, dengan tidak adanya privilege bagi segelintir orang yang dilindungi oleh kebijakan restriktif oleh pemerintah tadi, keuntungan yang di-share bersama, tapi cost-nya juga kemudian di-share bersama, dan ini kemudian membuat orang-orang ya secara umum akan merasa tidak diuntungkan oleh adanya perang, karena orang yang sangat beragam tadi kepentingannya, sehingga perdagangan kemudian menciptakan situasi domestik yang tidak mendukung terjadinya peperangan. Jadi dia mengubah struktur domestik menjadi lebih tidak pro konflik, gitu ya, karena yang diuntungkan oleh konflik ya pasti hanya sebagian orang yang punya privilege tadi, dan hilangnya privilege yang hadir karena proteksi-proteksi tadi yang menghilangkan keistimewaan itu. Nah, jadi ada 5 penjelasan tadi, ya, mulai dari
Yang pertama adalah penjelasan. Yang paling sering kita dengar, interdependensi, yang menghadirkan deterrence, ya, penjelasan. Yang kedua adalah efisiensi, bahwa perdagangan bebas itu lebih efisien untuk mendapatkan resource daripada perang. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan sosiologis, ya, bahwa perdagangan menciptakan interaksi memunculkan kesalingpahaman, ya, sehingga mencegah konflik. Penjelasan keempat adalah bargaining model, ya, karena dalam situasi krisis, kalau orang terlibat dalam dagang, sinyal-sinyal masih bisa dikirimkan sehingga orang bisa melakukan kalibrasi, gitu ya, asmara liberasi, ya, perdagangan liberasi, ya, gitu. Kemudian yang kelima adalah penjelasan domestik, bahwa ada perubahan struktur domestik yang lebih tidak kondusif pada peperangan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini sebenarnya terjadi bukan karena perdagangan bebasnya, tapi lebih karena daya kapitalisnya. Mereka yang kemudian terlibat dalam perdagangan bebas itu biasanya mereka melakukan perdagangan bebas karena mereka percaya, terbiasa dengan kontrak-kontrak ekonomi. Mereka terbiasa dalam masyarakat kapitalis, maka mereka lebih menyebutnya daripada commercial peace, perdagangan bebas menghadirkan perdamaian. Mereka percaya bahwa kapitalisme menghadirkan perdamaian. Ini mereka yang tidak hanya percaya commercial peace, tapi mereka lebih jauh lagi menyebutnya sebagai the capitalist peace, gitu ya. Tapi kalau kita nyebut kapitalis, pasti ada yang mengkritik dong, ya kan? Kapitalisme memunculkan perdamaian, masa sih, gitu kan? Atau malah lebih dari perdagangan bebas memunculkan perdamaian, masa iya? Gitu. Nah, ini ada banyak kritik-kritik juga, gitu ya. Tadi argumen-argumen yang disampaikan tadi juga bukannya tanpa kritik, ya. Dia seringkali didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sifat dasar manusia yang tidak bisa diuji secara empiris, gitu kan. Asumsinya misalnya kalau sering ketemu jadi saling memahami satu sama lain, jadi nggak konflik. Tapi apa iya, gitu ya, kalau kita sering dagang, bukannya malah ada juga yang ragu-ragu kan, bukannya malah sering dicurangi gitu, jadi makin benci, ya nggak sih? Ada juga yang ngomong begitu misalnya. Ada juga yang kemudian tidak percaya asumsi tadi bahwa aktor yang rasional akan melihat bahwa perdagangan bebas itu lebih efisien untuk mendapatkan sumber daya. Ada kondisi ketika misalnya orang justru tahu dengan perdagangan bebas tadi, orang tahu negara itu bergantung di sektor A, B, C, gitu ya, sehingga lebih rasional buat saya misalnya untuk kemudian bisa menekan si negara itu karena saya tahu dia lemah di bidang-bidang ini, gitu ya. Sehingga malah justru jadi insentif untuk perang, atau setidaknya untuk konflik atau untuk tekanan daripada insentif untuk perdamaian, kan, gitu ya. Nah, jadi ada kritik-kritik yang kemudian mempertanyakan asumsi-asumsi dasar yang menjelaskan kenapa perdagangan bisa menghadirkan perdamaian tadi. Tapi ada kritik yang lebih ideologis juga, gitu ya, yang kemudian tidak hanya bilang bahwa perang tidak bisa dicegah melalui perdagangan bebas atau bahwa perdagangan bebas tidak menghadirkan perdamaian, tapi juga bahkan lebih jauh lagi bahwa perdagangan bebas adalah penyebab perang. Ya, kenapa negara kemudian berperang? Karena mereka mau menghadirkan perdagangan bebas, ya kan? Ini misalnya argumen-argumen dalam perspektif strukturalis, kan, yang percaya bahwa kenapa kemudian terjadi imperialisme, terjadi penjajahan, terjadi perebutan wilayah oleh negara-negara Eropa di Afrika, yaitu karena negara-negara di Eropa membutuhkan ekspansi, ya, aktivitas perekonomiannya ke tempat lain karena mereka kalau nanam modal di dalam negeri sendiri sudah tidak untung. Tapi supaya mereka bisa menanam modal di negara lain dengan aman, ya negara-negara itu ekonominya harus terbuka dulu. Tapi tidak semua negara mau membuka perekonomiannya. Cara membukanya bagaimana? Ya melalui peperangan. Tapi jadi bukannya perdagangan menghadirkan perdamaian, tapi malah perdagangan menjadi penyebab bagi peperangan. Ya tentu kita akrab misalnya bagaimana VOC datang ke Indonesia, katanya mau dagang, ya kan? Tapi setelah dagang dia kemudian melalui perjanjian dagang tersebut, ya kemudian menguasai secara de facto
berbagai wilayah di Indonesia. Kita juga kemudian melihat bagaimana perjanjian perdagangan bebas yang seringkali kemudian menjadi pintu masuk bagi konflik, ya, bagi masuknya kekuatan-kekuatan dari luar ke suatu negara. Nah, mana yang menurut Anda lebih masuk akal? Commercial peace, capitalist peace, atau mereka yang percaya bahwa justru perdagangan menghadirkan peperangan? Choose your side.